Oke, lanjut yang kemarin. 053 sekarang. Baca, Mi. Halo? Oke. Ikut tunggu kona. Ya, bisa Mesmer. Oke, baca, Mi. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke IGD-RS dengan keluhan lemas seluruh badan sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan disertai demam ringan, mual muntah, dan nyeri sendi. Mata kuning muncul sejak 1 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, pernafasan 20 kali per menit, denyut nadi 80 kali per menit, dan suhu aksila 37,8 Celcius. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil AST 133 unit per liter, ALT 166 unit per liter, bilirubin total 3,70 mg per desiliter, bilirubin direct 3,01 mg per desiliter, albumin 3,4 gram, HBsAg reaktif, anti-HBs non-reaktif, HBeAg reaktif, IgM anti-HBc reaktif. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus di atas berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium? Oke. Jadi pertanyaannya itu kemungkinan diagnosis pada kasus di atas. Nah, kemungkinan diagnosis pada kasus. Nah, kalau ada beginian toh, jadi lihat dulu optionnya. Nah, optionnya ini dia diagnosis infeksi hepatitis B gitu. Cuma kita mau tahu ini hepatitis B-nya itu sudah kronik kah, akut, atau misalnya post vaksin atau kronik aktif. Nah, kalau misalnya mau kita tahu diagnosisnya ini hepatitis B yang bagaimana, kita langsung lihat saja pemeriksaan hepatitis B-nya. Nah, jadi mulai dari sini HBsAg HBsAg reaktif, anti HBs non reaktif, HBeAg reaktif, IgM anti HBc reaktif. Nah, kalau misalnya infeksi, kalau misalnya option A option A itu infeksi itu pemeriksaan serologisnya itu IgG. Ingat kalau misalnya IgG itu biasa untuk kronik. Nah, untuk kronik. Nah, kalau misalnya IgM, kalau IgM yang positif berarti dia itu menandakan dia akut. Menandakan dia akut. Terus kalau misalnya kronik toh itu juga biasa dia anti HBsAg-nya, jadi yang bagian itu anti HBs-nya itu biasa positif nih. Sedangkan kalau di sini dia belum P positif. Jadi A itu bukan jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sini HBsAg reaktif, kemudian IgM anti HBc reaktif, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Karena di sini tuh kalau IgM itu menandakan dia akut. Kemudian HBsAg, jadi sudah ada antigen yang dibawa oleh virusnya. Di sini dia positif juga. Nah, itu menandakan dia ini baru-baru terjadi infeksinya. Sehingga jawabannya itu IBS infeksi ABV akut.
Jadi itu. Nah, kalau misalnya infeksi HBV dalam core window, itu kalau misalnya IgM-nya positif, toh, IgM-nya yang positif, nah tetapi HBsAg-nya itu sudah negatif nih, jadi tidak ada nih antigennya, sudah negatif. Nah, jadi ini bukan. Nah, kalau misalnya dia post vaksin, justru anti HBs-nya ada, HBs positif, HBsAg-nya juga negatif kalau post vaksin. Artinya sudah terbentuk nih antibodinya. Nah, sudah terbentuk antibodinya ini HBs dan tidak ada nih HBsAg. Jadi HBsAg negatif. Kalau misalnya dia infeksi HBV kronik, toh, HBV kronik itu HBsAg-nya positif, toh, HBsAg-nya positif. Nah, tetapi di sini IgG IgG itu positif juga. IgG positif. Nah, terus bisa juga HBE. HBE-nya juga positif. Nah, saya ulang lah. Jadi, pokoknya pertama dulu tahu IgG sama IgM. Kalau IgG itu menandakan dia sudah lama, infeksi lama. Kalau IgM itu menandakan dia infeksi akut baru-baru. Nah, kemudian HBsAg. Nah, kalau HBsAg itu toh sama juga mirip-mirip dengan IgM menandakan dia akut. Nah, HBsAg itu punya anti HBs. Jadi kalau misalnya punya anti HBs, biasanya itu ditemukan pada post vaksin, sudah divaksin, gitu. Nah tadi kalau misalnya A itu salah karena dia ini kalau A itu IgG yang positif, IgG yang positif. Nah di sini dia tidak tampilkan IgG-nya toh. B itu benar karena sesuai HBsAg-nya positif. Positif itu artinya dia reaktif. Kemudian IgM-nya itu juga dia reaktif toh, artinya dia positif. Kemudian kalau misalnya dia core window, ini dia positif ke IgM, tapi HBsAg-nya itu sudah negatif nih. Jadi berbeda dengan yang akut. Nah, yang akut. Akut itu setelah fase akut kan masuk di dalam core window. Jadi sudah tidak ada HBsAg. Kemudian kalau misalnya infeksi HBV post vaksin, dia anti HBs, anti HBs itu positif. Nah, HBsAg-nya negatif. Kalau misalnya HBV kronik aktif, kalau misalnya aktif kembali ini HBV-nya, berarti HBsAg-nya itu sudah positif kembali. Nah, kemudian didapatkan IgG yang positif. Karena IgG tadi yang menandakan dia bahwa sudah kronik, berlangsung kronik. Nah, jadi jawabannya itu B. Oke, lanjut. Sebentar, ada Feby. Oh ya, kenapa ya? Tidak masuk nih? Katanya ada di waiting room. Kok tidak? Tidak ada sedia. Tidak ada. Tunggu dulu nah. Dasar tinggi. Oh ya, ada baru ada. Oke, lanjut nih. Baca min 054. Budi mulai mengonsumsi protein tinggi sejak mulai merasa berat badannya naik karena banyak mengonsumsi karbohidrat. Apakah hasil akhir protein yang dikonsumsi oleh Budi setelah melalui pencernaan mekanik maupun kimiawi? Apa hasil akhir protein biasanya yang bisa diserap? Jadi kan itu protein itu dia molekul besar yang kita makan. Nah, kemudian akan dicerna di sistem pencernaan. Nah, nanti yang bagian paling kecilnya itu yang baru bisa diserap oleh tubuh. Dalam bentuk apa kira-kira? Lemak. Bukan, protein beda lagi lemak. Protein beda beda dengan lemak. Jadi makanan yang kita konsum apa?
makanan yang kita konsumsi itu yang terbesar itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, ini semua besar, molekul-molekul besar. Jadi tidak mungkin kita makan nasi terus nanti yang diserap, yang masuk ke dalam sel itu juga nasi. Enggak, jadi dia itu dicerna dulu menjadi bagian-bagian paling kecil, baru bisa digunakan oleh sel. Nah, kalau misalnya karbohidrat, itu nanti yang diserap itu dalam bentuk monosakarida. Monosakarida. Nah, contohnya apa? Contohnya glukosa. Kenapa? Asam amino protein bukan? Asam amino. Oke, jadi kalau protein itu nanti dicerna terus di sistem pencernaan, nanti yang diserap itu dalam bentuk asam amino yang dalam bentuk kecilnya, namanya itu asam amino. Nah, kalau lemak paling kecilnya itu adalah asam lemak dan gliserol, ini yang diserap, asam lemak dan gliserol, gitu. Nah, sedangkan kalau mineral itu langsung diserap karena dia ini molekul kecil bisa langsung diserap. Gitu. Jadi jawabannya B, asam amino. Jadi kalau gliserol tadi itu dia pemecahan dari lemak. Kalau asam lemak sama juga pemecahan dari lemak. Monosakarida pemecahan dari karbohidrat. Oke, lanjut. Seorang laki-laki berusia 26 tahun yang didiagnosa suspek infeksi traktus gastrointestinal dan mengalami melena sejak 7 hari yang lalu. Pada PEMFIS menunjukkan adanya tanda demam 38,2 derajat Celcius, lidah kotor, subcomatose. Selain pemeriksaan kultur darah sebagai pemeriksaan konfirmasi lab, dapat dilakukan juga pemeriksaan serologis yang tepat dengan tes. Oke. Kalau misalnya ada yang kayak dia sebut lidah kotor toh, biasanya ini kita suspek dia kena Salmonella typhi. Salmonella typhi. Biasanya. Nah, apa biasa pemeriksaan serologis yang dilakukan? Untuk mendeteksi memang betul apakah misalnya di sini ada Salmonella typhi atau tidak. Nah, di sini dilihat dulu dari riwayatnya. Jadi dia suspek infeksi traktus gastrointestinal dan mengalami melena sejak 7 hari yang lalu. Nah, jadi sudah seminggu toh, sudah seminggu. Nah, di sini yang kita lakukan tesnya adalah tes penggumpalan. Jadi mirip dengan tes penggolongan darah. Penggumpalan. Jadi kalau ada antibodi, ketika ketemu dengan antigennya ini, maka terbentuk nih antigen antibodi sehingga dia menggumpal. Berarti namanya itu adalah hemagglutination test, tes penggumpalan. Jadi ketika misalnya ada antigen di dalam tubuh nanti tubuh itu buat juga antibodi. Nah, ketika misalnya muncul antigen antibodi menjadi bertemu menempel, itu nanti akan menggumpal. Dikatakan berarti kita bisa diagnosis bahwa ternyata memang betul dia terkena misalnya Salmonella typhi. Nah, nama tesnya itu adalah tes hemagglutination. Oke, tes hemagglutination. Lanjut. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan temperatur 16,8 derajat. Pada pemeriksaan feses ditemukan adanya objek bersel 1 atau berdinding tebal dengan inti berjumlah 8. Apakah kesimpulan yang paling tepat dari hasil pemeriksaan feses tersebut? Kalau misalnya ada pada pemeriksaan feses selalu begini, berarti ini pasti soal parasit. Kalau soal parasit, ingat saja 4 parasit tuh. 4 parasit. Ada Entamoeba histolytica, Balantidium coli, Entamoeba coli, Yardia lamblia. Nah, kalau misalnya dia bilang
intinya berjumlah 8. Nah, kira-kira itu parasit apa? Nah, apa? 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 Terus putus skip. Terus Feby. putus Feb. Kalau dia berinti 8. Nah, entamuba apa? Kan ada 2 entamuba toh. Entamuba histolytica kah? Entamuba coli kah? Kalau entamuba histolytica, khasnya itu adalah dia punya eritrosit di dalamnya. Nah, entamuba histolytica itu dia punya eritrosit di dalamnya. Itu nah, kalau sedangkan entamuba coli, nah itu entamuba yang intinya itu berjumlah 8. Nah, kemudian entamuba coli itu toh dia tidak bisa dia tidak bersifat patogen, dia tidak bisa menimbulkan penyakit. Nah, maka jawabannya di sini adalah diare disebabkan oleh bukan parasit. Gitu. Ingat nak, entamuba coli itu dia sifatnya non patogen, tidak menyebabkan penyakit. Jadi jawabannya di sini adalah diare disebabkan oleh bukan parasit. Jadi penyebabnya dia diare ini bukan karena infeksi parasit. Jadi karena hal yang lain. Kalau Balantidium coli, ingat Balantidium coli sama-sama B belakang huruf pertamanya. Dia itu biasa ciri-cirinya reservoirnya itu babi. Reservoirnya itu babi. Kemudian kalau alat geraknya itu adalah rambut getar. Oh iya, kalau misalnya entamuba, baik itu entamuba histolytica atau entamuba coli, itu adalah alat geraknya itu adalah kaki semu. Nah, kalau Giardia lamblia, nah ini yang enak dilihat toh, itu seperti gambaran layang-layang. Nah, dia itu bulu cambuk. Nah, bulu cambuk istilahnya. Terus kalau Giardia lamblia itu ingat dia itu bukan di usus besar tinggal, tapi dia di duodenum, di usus 12 jari. Nah, kan kalau masih ingat bahwa duodenum itu merupakan muara dari saluran biliaris, saluran empedu. Nah, saluran empedu itu tuh fungsinya untuk pencernaan lemak. Jadi kalau misalnya ada di situ Giardia lamblia, maka dia ganggu pencernaan lemak. Nah, itu ciri-cirinya. Seulang kalau misalnya entamuba itu ada 2, entamuba coli, entamuba histolytica. Entamuba histolytica itu khasnya ada eritrosit di dalamnya. Oke, dan ini yang bisa menyebabkan penyakit. Sedangkan kalau entamuba coli, itu yang intinya 8 dan dia itu tidak bisa menyebabkan penyakit. Jadi dia bukan parasit. Maksudnya bukan yang istilahnya memberikan penyakit kepada orang atau menyebabkan diare. Nah, itu entamuba. Ingat, entamuba itu alat geraknya adalah kaki semu, baik entamuba coli maupun entamuba histolytica. Nah, kemudian kalau misalnya Balantidium coli, ingat dia selalu disebutkan ciri khasnya itu dia itu tempat tinggalnya atau reservoirnya itu babi. Kemudian alat geraknya itu dia rambut getar. Nah, rambut getar. Oh iya, sama Balantidium coli itu kalau intinya itu ada makro sama mikronukleus. Nukleus. Itu Balantidium coli. Kemudian kalau Giardia lamblia, ingat saya kayak bentuk layang-layang toh, dia itu alat geraknya bulu cambuk. Bulu cambuk. Jadi dia cuma satu alat geraknya toh. Kemudian dia itu tinggal di duodenum atau usus 12 jari, kemudian dia bisa mengganggu pencernaan lemak. Itu parasit. Oke, lanjut. 57. Seorang perempuan berusia 41 tahun datang ke klinik dengan diagnosis obstruksi usus. Obstruksi usus dapat memberikan kelainan pada intra dan ekstralumen. Apakah penyebab obstruksi yang memberikan kelainan di luar usus atau ekstramural? Oke.
Karena kelihatan anunya. Oke, bahas dulu ini. Jadi obstruksi, toh obstruksi itu nama lainnya sebenarnya ileus. Ileus. Jadi biasa disebut itu ileus. Jadi obstruksi dari namanya saja, obstruksi itu dia tersumbat Ki. Jadi ada gangguan kontraksi usus. Nah, karena adanya sumbatan. Ada sumbatan. Kalau dia sumbatannya ini terjadi karena penumpukan cairan udara toh di bagian atasnya. Sehingga lihat nih, salah satu gejalanya itu adalah distensi abdomen, membesar di perutnya. Kemudian kalau kita lihat tuh, dia kayak ada menonjol-menonjol begini. Ini menandakan dia tanda-tanda obstruksi. Oke, ini next nih. Nah, obstruksi itu kita bagi dua Ki, ada yang paralitik, ada yang obstruktif. Kalau ileus paralitik tuh ingat saja kan ini saluran pencernaan itu dia bisa mengalirkan itu makanan sepanjang saluran pencernaan kalau dia berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kalau ileus paralitik itu dia lumpuh itu kontraksi relaksasinya. Nah, sehingga tentu akan menumpuk makanan di situ. Nah, itu ileus paralitik. Kalau ileus obstruktif itu disebabkan karena berbagai hal. Nah, contohnya misalnya adesi, hernia, neoplasma, atau tumor. Toh. Nah, ini yang paling sering juga biasa itu intussusepsi kalau pada anak-anak. Nah, kemudian next nih, nah ini berdasarkan mekanisme terjadinya obstruksi. Ada yang pada lumen usus, intralumen, jadi di dalamnya usus terjadi. Ada yang pada dinding usus, intramural, sama ada yang di luar usus, ekstramural. Nah, kalau misalnya intralumen toh, berarti contohnya intussusepsi. Jadi kalau misalnya intussusepsi kan itu dia overlapping Ki ususnya. Jadi dia tuh overlapping Ki begini biasa ususnya. Nah, sehingga tentu tersumbat di sini makanan. Nah, kalau misalnya yang intramural, ini biasa kalau misalnya atresia. Atresia memang kalau dia tidak ada hubungan memang, contohnya tidak ada hubungan sama sekali. Atau misalnya kalau krondisis pada penyakit krondisis, atau sudah radiasi. Nah, kalau ekstramural itu contohnya adesi. Adesi itu tuh menempel ke ususnya. Biasanya tuh karena kan begini usus normalnya. Nah, kalau misalnya adesi itu dia menyempit ki gara-gara melengket ki. Melengket ki biasa. Nah, biasanya ini karena sudah operasi. Nah, dia melengket di begini, namanya adesi. Atau kalau di luar usus itu biasa juga karena hernia atau misalnya juga tumor. Tumor biasanya juga di sini toh dia tekan ki. Tumor yang ada di luar itu dia tekan kini saluran pencernaan sehingga ya obstruksi begini lagi. Jadi itu yang kalau ekstra mural. Nah, berarti kalau di sini jawabannya apa? Yang 57 tadi. Jadi apa jawabannya? Apa? Buka, kalau krondisis itu cuman anak-anak di. Kron itu yang IBD Oh iya, yang IBD. yang ada skip lesion. Kalau krondisis tadi itu kan ada tadi secara intramural toh. Nah, seulangnya di sini lagi tadi. Nah, kita bagi ada yang intralumen, intramural sama ekstramural. Nah, kalau misalnya intramural itu contohnya krondisis. Nah, kalau krondisis toh. Nah, kalau intralumen itu pokoknya yang ada mengganggu di sepanjang ini saluran pencernaan. Contohnya intussusepsi, toh yang paling sering pada anak-anak. Atau misalnya adanya polip atau adanya batu. Nah, kalau misalnya yang intramural, ini kalau misalnya memang tidak ada hubungan sama sekali, misalnya dia atresia buntu, atau stenosis, atau sambungan usus, itu yang intramural. Nah, kalau ekstramural, contohnya itu adesi, melengket ke ususnya, melengket ke ususnya, antara yang di sini dengan di sini. Kemudian hernia, karena pokoknya yang dari luar semua itu kalau ekstramural, dari luar yang bisa menyempitkan ini usus.
Tumor juga termasuk nanah atau abses. Itu. Coba kembali Asbar yang soalnya. Oh, Berarti adik adesi. 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 Kalau sambungan usus, pos radiasi ini semua intramural. Intramural semua. Radang itu ya IBD sebenarnya maksud. Ingatlah IBD itu ada dua, kronisis sama ulceratif colitis. Kalau yang ulceratif itu dia yang skipnya kontinu itu desinya toh, yang cuma di kolon. Sedangkan kalau Crohn itu mulai dari mulut sampai anus, dia skip desinya. Oke, lanjut. Seorang bayi perempuan berusia 1 hari dibawa ibunya ke unit gawat darurat RS dengan keluhan usus berada di luar perut. Pemeriksaan fisik didapatkan defek 2 2C Asbar? 2 Celsius? 2 cm ini kayaknya. Oh, Dapatkan defek 2 cm di sebelah kanan umbilikus. Didapatkan di sebelah kanan umbilikus, ileum berada di luar abdomen dan ditutupi oleh selaput. Dari rectal toucher didapatkan anus sempit, tampak mekonium patologis di Henskun. Apakah etiopatologi? Nah, jadi ini tuh masuk ke dalam kasus defek pada dinding abdomen. Defek pada dinding abdomen. Nah, kalau defek pada dinding abdomen itu tuh kita bagi dua, Ki. Nah, kita bagi dua. Ada gastroskisis sama ada ompalokel. Nah, ompalokel. Nah, apa bedanya? Gastroskisis itu dia keluar ki kayak ususnya tuh, keluar ki organ-organ pencernaannya, tapi dia itu bukan keluar dari umbilikus. Dia keluar dari sekitaran umbilikus. Sekitar umbilikus. Jadi entah di kiri, di kanan, di bawah, di atas. Nah, itu kalau gastroskisis. Kemudian gastroskisis itu bedanya juga adalah dia tidak ditutupi oleh selaput. Nah, tidak ditutupi oleh selaput. Nah, ompalokel ingat saja, jadi bedanya dengan ini. Kalau ompalokel itu ya keluar dari umbilikus. Keluar dari umbilikus. Dan ditutupi oleh selaput. Jadi ada selaputnya. Nah, berdasarkan penjelasannya begini berarti nomor 58 itu dia diagnosisnya apa? Apa kira-kira diagnosisnya? Antara dua aja pilihannya, gastroskisis kah atau ompalokel? ompalokel. Kenapa ompalokel? Gastroskisis. Jadi gastroskisis. Nah, ini dia muncul di sebelah kanan umbilikus. Jadi bukan keluar dari umbilikus. Terus yang kedua ini tidak ditutupi oleh selaput. Nah, tidak ditutupi oleh selaput. Nah, tadi saya bilang ini merupakan penyakit defek pada dinding abdomen. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa di sini? Yang A sampai E. Maksudnya defek pada dinding abdomen itu tuh karena dia itu tidak terbentuk sempurna ki dinding abdomennya sehingga saluran pencernaan itu, organ-organ pencernaan dia itu keluar ki, entahkah dari umbilikus atau dari sekitarannya umbilikus. Ya kira-kira apa jawabannya?
Jadi apa Oh, kira-kira? ini yang ditanyakan etiopatologinya dari Hmm. gastrokisis, Asbar. Gastroskisis. Suruh- Yang Rongga abdomen tidak berkembang sehingga isi abdomen tidak tertampung. Bukan. Jawabannya itu yang ini. Jadi pokoknya tuh memang defek pada dinding abdomen. Nah, defeknya itu karena apa? Karena adanya gangguan vaskularisasi. Jadi dia tidak tervaskularisasi kini dinding abdomennya. Biasanya gangguan vaskularisasinya ini karena adanya trombosis vena umbilicalis. Jadi dia tersumbat ke venanya sehingga dia terjadi defek pada dinding abdomen ya. Jadi itu A. Jadi ingat ini dia kalau ada bilang keluar saluran organ pencernaannya toh, keluar usus toh, itu perhatikan lagi dia itu gastroskisis atau ompalokel. Gitu nah. Oke. Nah, coba Febi baca yang Febi. Ke toilet kian Nadia. Oke. 59, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare sejak 2 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, temperatur 36 derajat, nadi 80 kali per menit, nafas 20 kali per menit. Pada pemeriksaan feses ditemukan adanya objek yang bergerak menggunakan struktur seperti cambuk di bawah mikroskop perbesaran 100 kali. Bagaimana mekanisme yang mendasari berarti Kalau apa dia ini bilang yang seperti seperti cambuk, cambuk? Parasit. Iya, itu cuma parasit selalu kalau begini pemeriksaan feses, ada Uh, pemeriksaan fesesnya. Nah, ingat tadi kalau seperti cambuk itu apa? Seperti cambuk itu apa namanya? Yang bukan ini yang alat getar kah? Beda lagi. Kalau dia bilang Beda. alat getar, ya alat getar. Ini yang cambuk, bukan yang histo. Kalau entamuba histolitika itu kan sembilan tadi. Kalau entamuba histolitika sama dengan entamuba coli itu kaki semu. Iya kaki semu. Berarti Balantidium Hmm. coli. Kalau Balantidium coli dia rambut getar. Apa ini Rambut Asbar? getar. Nah, ini Giardia lamblia. Ingat Giardia lamblia. Giardia lamblia itu yang bulu cambuk. Bulu cambuk. Yang seperti gambaran layang-layang. Oh, Gardia Seperti lamli. gambaran layang-layang. Dia gambarnya. Giardia lamblia. Giardia lamblia itu ada di duodenum. Sebenarnya ada di duodenum. Nah, duodenum itu merupakan tempat muara dari empedu yang berfungsi untuk pencernaan lemak. Jadi kira-kira apa jawabannya? Pencernaan lemak berarti gangguan absorpsi lemak. Gangguan absorpsi lemak. Ya. 60, seorang perempuan 40 tahun datang ke instalasi gawat darurat. Nggak putus-putus ya, Asbar? Bentar. Oke, Ndaji, jelas sih. Oh iya. Seorang perempuan 40 tahun datang ke IGD RS dengan keluhan nyeri epigastrik. Nah, demam menggigil disertai gatal. Pasien juga mengeluh buang air besar seperti dempul dan urin yang berwarna pekat seperti teh. Pasien memiliki riwayat batu empedu, dianjurkan untuk operasi namun belum tersedia. Tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38,9, IMT 30 kg per apa ini M2? Meter pangkat 2.
kuadrat, didapatkan sklera mata ikterik, nyeri tekan perut kuadran kanan atas. Pada pemeriksaan USG didapatkan gambaran dilatasi ductus biliar. Pasien pada kasus di atas adalah, ku tahu ini kayaknya yang berwarna pekat. Kira-kira ini. Ini di sini toh dia Batu empedu toh. ya ada riwayat batu empedu toh, batu empedu, nah tidak operasi Ki. Nah sekarang kan maksudnya tuh batu empedu itu batunya ada di empedu, ada di empedu, belum ada di saluran biliar, ada di saluran biliar. Nah sekarang pas di USG itu dilatasi ductus biliarnya, artinya sudah itu dia dilatasi karena itu batunya sudah berpindah ke ductus biliaris. Nah, sudah berpindah ke ductus biliaris. Berarti diagnosisnya? Berarti kolelitiasis. Nah, kalau kolelitiasis itu yang di batu empedu. Nah, ingat nama lainnya itu saluran biliaris itu adalah koledocus. Koledocus. Berarti dilatasi ductus biliar berarti koledocolitis. Kolelitiasis. Nah, koledocolitis. Oke, lanjut. 61. Hal di bawah ini merupakan komponen utama yang bersifat antigenik kuat dari mikroorganisme gram negatif penyebab infeksi traktus gastrointestinal adalah Kalau gram negatif. Nah, ingat saya kalau misalnya gram positif itu toh dia itu bisa menyebabkan penyakit karena dia punya antigen yang sifat yang namanya itu peptidoglikan. Tapi kalau misalnya dia bakteri gram negatif, dia bisa menyebabkan penyakit yang lebih berat itu karena dia punya lipopolisakarida LPS. Jawabannya itu lah lipopolisakarida. Oke, lanjut. Oke, 62. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD oleh temannya diduga telah meminum racun serangga. Pasien adalah seorang petani dan saat istirahat diberikan minuman oleh temannya. Temannya tidak mengetahui apakah betul minuman yang diberikan tadi adalah racun serangga atau bukan. Apakah gejala klinis dari pemfis yang didapatkan? Diduga telah minum racun serangga. Pasien adalah seorang petani dan saat istirahat diberikan minum oleh temannya. Temannya tidak mengetahui apakah betul minuman yang tadi. Nah, gejala klinis kalau misalnya dia racun serangga itu toh, dia adalah parasimpatis. Jadi gejala-gejala itu gejala-gejala parasimpatis. Nah, kira-kira coba tebak di sini kira-kira yang gejala parasimpatis itu apa? Miosis. Oke, miosis. Nah, miosis. Konstipasi, hemiparese, takikardia, mulut kering itu gejala-gejala simpatis. Hemiparese itu tidak sampai menyebabkan tidak sampai hemiparese kalau misalnya dia minum racun serangga. Iya, betul itu C, miosis. Oke, lanjut. Oke, 63. Perempuan 57 tahun datang berobat ke poliklinik dengan keluhan mata kuning sejak 1 bulan ini. Disertai gatal-gatal pada kulit, berat badan 70 kg, tinggi badan 150 cm. Riwayat tekanan darah tinggi, namun pasien berobat teratur dengan antihipertensi amlodipin 10 mg. Tidak ada riwayat DM tipe 2, pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital 130 per 85 mmHg, nadi 80 kali per menit, nafas 18 kali per menit, dan suhu 37,4 Celcius. Abdomen didapatkan hepar teraba 2 cm di bawah arkus costa, tepi tajam dan tidak nyeri, dan lien tak teraba, kor dan pulmo dalam batas normal. Hasil pemeriksaan
lab gula darah sewaktu 210 mg per desiliter. Apakah diagnosis yang paling tepat? Oke, di sini dia sudah kuning sejak 1 bulan. Terus ada gatal-gatal. Nah, terus di sini tuh kalau kita lihat di sini tuh tanda-tanda dia sudah obes gitu, 70 dengan 150. Obes TMT-nya. Nah, di sini kalau kita lihat juga abdomen didapatkan hepar terabah. Kalau pokoknya terabah hepar pasti hepatomegali ki. Hepatomegali. Nah, ini tanda-tanda dia mengalami keganasan. Keganasan. Nah, Berarti option tuh apa? iya, kolangiokarsinoma. Kolangiokarsinoma. Oke, Habis nih. habis nih. Tunggu nah, Asbar belajar di Mario. belajar di. Nggak ke Makassar muka kan? Coba kira jawab ini. Oke. Seorang bayi laki-laki berusia Apa jawabannya? Halo, halo. Halo, dengar suaraku? Iya, kedengaran, Ji. Nah, kalau baca soal Halo? tuh putus-putus kawan Halo? Febi. Putus-putus, Kak. Jelas mi suaramu. Saya bilang kalau misalnya baca soal tuh skenario, langsung baca soalnya dulu, pertanyaannya dulu, lalu baca lagi kalimat yang kedua terakhir, supaya mengefisiensikan waktu sama tidak bosan kok kalau ujian tuh hemat waktu juga begitu efektif ki. Coba nomor 1 apa jawabannya kemarin, Apa ini, Di? atau diagnosis ki dulu. Rektal oh ini. Apakah radiologi awal yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien ini? Nggak ada hubungannya nih Oh. gambar, nah ini gambar nomor 2 ini. Iya. Oh, kan warna kehijauan ki berarti muntah kehijauan ki kalau muntah kehijauan. Apalagi itu yang ada biliar-biliarnya bukan? Ya, muntah biliaris. Tapi muntah biliaris itu tuh banyak bisa diagnosisnya. Pokoknya kalau kita tahu muntah biliaris berarti bukan atresia esofagus, bukan IHPS yang hipertrofik pyloric stenosis. Karena itu kelainannya itu terjadi sebelum saluran biliaris. Nah, jadi yang kalau muntah hijau itu kelainannya ada setelah saluran biliaris. Misalnya intussusepsi, intussusepsi kan tidak terjadi di bawahnya saluran biliaris, sehingga dia muntah hijau juga. Atresia duodeno-jejuno ideal, karena dia di jejunum, dia bisa muntah hijau. Nah, tapi ini kira-kira apa diagnosisnya? Apa kira-kira Nadia juga? Pastikan kata kunci lagi. Nah, ini bayinya ini bayinya 2 hari 2 hari dan belum BAB. Nah, berarti apa? Sudah 2 hari belum PBAB. Nah, normalnya bayi itu dalam 24 jam itu pasti BAB. Diagnosisnya apa? Apa? Nah. Apa?
Kata pertama, H huruf pertamanya kira-kira. Apa anunya? Jawabannya huruf H pertamanya. Apa? Bukan Nah, isprung. Nah, ini isprung. Isprung disease. cocok Mi. Berarti Nah, pokoknya radiologik awal ditanyakan di sini. USG. Nah, bukan. USG itu untuk intussusepsi. Radiologik awal itu yang selalu pasti foto ronsen. Berarti Foto polos. foto polos abdomen. Nanti kita dapatkan megakolon kongenital. Megakolon. Nah, dia melebar kolonnya gara-gara tidak berkontraksi gitu ususnya, menumpuk itu fesesnya. Namanya sprung. Nah, nomor 2 ini kemarin apa? Nomor 2 enzim bikarbonat. Oke. Ini organ pankreas kan? Nah, ini kalau nomor 1 ada yang menghasilkan enzim, nomor 2 itu yang menghasilkan hormon. Pulau Langerhans namanya. Ini endokrin. Kalau ini eksokrin. Nah, ini yang menghasilkan enzim. WC. Kalau yang 2 menghasilkan apa tadi Asbar? Hormon, karena dia organ endokrin. Dia Pulau Langerhans. Nah, dia kalau Pulau Langerhans itu menghasilkan hormon. Nah, nomor 3. Nomor 3 apa jawabannya? Kalau saya kolitis ulceratif. Oke, Cecami. Kolitis ulceratif. Karena di sini kolonoskopinya itu dari kolon hingga ileum terminal. Jadi dia itu kontinu. Kontinu ki ulkusnya. Itu yang membedakan dia dengan Crohn disease. Kalau Crohn disease itu dia mulai dari mulut sampai anus bisa terjadi lesinya, ulkusnya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4 anak yang cukup. Apa ini ALP, ALT? Nah, harus dulu tahu kolestasis. Kolestasis itu tuh adalah penyumbatan. Penyumbatan. Stasis sebenarnya itu bilirubinnya tuh cairan empedunya itu stagnan di saluran karena ada sumbatan itu kolestasis. Nah, ingat di penandanya itu apa? Penandanya itu ada 2 sebenarnya, ALP sama GGT. Nah, sebenarnya ini ada 2 jawaban di sini. Ini gamma glutamil sama alkalin fosfatase. Double jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 5. Tapi apa yang dijawab itu Asbar? Pilih saya salah satunya. Tapi yang paling aman itu tuh ini, alkalin fosfatase. Karena ini tuh bisa jadi pengecoh. Karena kan itu seharusnya G-nya itu gamma. Gamma itu begini bentukannya. Mirip-mirip dengan Y. Maksudnya. Oke, lanjut. 5. Kita sampai nomor 10 saja. Iya, kemungkinan penyebab kuning pada bayi adalah seluruh dalam isi kuning ini tidak berkurang meski jemur. Bayi hanya meminum ASI sejak lahir dan tidak ada riwayat alergi dalam keluarga. Pada fisik, bayi tampak aktif, BAB tidak encer dan tidak berwarna kuning bisa menunjukkan perilaku ini. Apa ini? Perforasi saluran biliar. Nah, ingat Mas, seulang lagi kalau misalnya dapat bayi kuning,
itu pikir kedua pikir kedua, ekstrahepatik sama intrahepatik. Nah, kalau ekstrahepatik ini gampang sekali, pikir saja bahwa ekstrahepatik itu biasa disebabkan karena atresia biliar. Jadi tidak berhubung antara saluran empedu dengan duodenum, karena duodenum itu tempat muaranya. Nah, kalau misalnya tidak bertemu begitu toh, tidak ada ketemunya, maka itu bilirubin tidak bisa memberikan warna pada feses. Jadi biasanya dia itu dempul warna fesesnya. Dempul atau tidak berwarna. Nah, kalau intra itu biasa terjadi pada hepatitis. Hepatitis. Nah, ini karena dia itu artinya ada di jalan jalan menuju ke duodenum sehingga masih bisa warnai fesesnya atau urinnya toh. Nah, dia itu masih warna kuning fesesnya atau BAB-nya. Berarti jawabannya ini apa? Jadi ini Itu yang kuning. apa? Badannya ini yang kuning toh. Ini tidak, kalau misalnya sebenarnya pikir kalau misalnya ada baik kuning, pikirkan ke ekstra atau intra. Nah, kalau Intra dia ini. ekstra, apa? Intra ini. Ekstra ini karena dia ini Ekstra. tidak encer dan tidak berwarna kuning. Atau bisa juga ganti, dia bilang dia seperti dempul, warnanya itu seperti dempul. Itu ekstra. Nah, kemungkinan penyebabnya kalau misalnya ekstra itu apa di sini kira-kira? Bukan itu tadi yang kusebut? Yang mana? Yang perforasi saluran bilir. Bukan. Nah, kalau atresia itu berarti lebih condong ke sumbatan. Dia kan tidak ada jalan. Kenapa? Kalau yang D ini untuk intra, Aspar. Betul, yang intra. Jadi dua aja pilihannya itu sebenarnya B atau D. Gitu. Oke. Seorang pria. Lanjut, baca nih. Seorang pria 25 tahun datang ke poli umum dengan keluhan demam sejak 7 hari yang lalu. Tanda vital dalam batas normal kecuali suhu 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lidah kotor dan nyeri tekanan abdomen. Pada pemeriksaan lab didapatkan titer-widal Salmonella typhi 1/320 di lapisan manakah struktur yang mengalami patologi terletak. Kalau ini tuh dia penyakit tipes karena Salmonella typhi. Ini khasnya tadi lidah kotor. Nah, dia ini menyerang yang namanya plak Peyeri. Plak Peyeri itu jadi bagian paling atas secara histologis. Berarti di mana? Berarti di mukosa. Oke, di bagian mukosa. Oke, lanjut. 7 seorang bayi perempuan berusia 5 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan air liur berlebih disertai sesak dan kesedak, terutama setelah diberi susu. Perut tidak kembung dan buang air besar berwarna hijau kehitaman. Pemeriksaan fisik didapatkan hipersaliva, toraks simetris, suara nafas bronkofesikuler, bunyi jantung S2 murni reguler, abdomen skapoid. Hasil pemeriksaan radiologi bayi gram didapatkan ujung nasogastritik tube tidak terlihat di gaster dan tidak tampak gambaran udara di abdomen. Apakah diagnosis dari pasien ini atresia gaster? Tidak ada namanya atresia gaster. Oh, tidak ada. Apa ini? Oh, esofagus karena karena yang dipasangkan itu NGT toh. Dipasangkan NGT toh. Dia tidak sampai ke lambung NGT-nya karena ya tidak tersumbat di sini jalan buntu. Gitu. Sebenarnya tuh sebenarnya
baca dulu soal, tuh, baca pertanyaannya, kemudian langsung di sini lagi supaya cepat. Karena dari sini kan pasti tahu jawabannya toh. Hasil pemeriksaan radiologi didapatkan ujung NGT tidak terlihat di gaster. Berarti dia membengkok belok gitu NGT-nya, tidak masuk ke lambung. Nah, apa yang biasanya terjadi apa kondisi yang biasa menyebabkan tersebut ya atresia esofagus toh. Oke. Lanjut. Ya. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menunjukkan konsekuensi metabolik dari mengonsumsi alkohol? Nah, kalau alkohol itu bisa menyebabkan perlemakan hati. Berarti? Hiperlipidemia. Oke. Hiperlipidemia. Nah, 9. Pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan gastroenteritis adalah Gastroenteritis itu muntaber. oh yang A berarti salah. Terjadi gangguan keseimbangan cairan dan memberikan antibiotik pada yang C. Nah, terapi utama itu bukan antibiotik. Karena biasanya dia virus, biasa penyebabnya apalagi kalau anak-anak kan, virus itu tuh rotavirus yang paling banyak kalau anak-anak. Jadi bukan antibiotik dikasihkan biasa. Berarti B. Nah, B. Sebenarnya tuh ada 3 jawaban bisa di sini, dapat sembuh sendiri sama di sini. Tapi yang bisa tuh kayak komplikasinya itu yang B, terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Apa terapi utamanya tadi, Asbar? Kalau misalnya yang dipelajari itu tuh kalau gastroenteritis sebenarnya terapi utamanya ya rehidrasi. Apa? Rehidrasi Rehidrasi. rehidrasi ya. Karena itu tadi saya bilang kalau diare orang tuh dia kan kehilangan cairan maka dikasih kembali. Biasanya tuh virus itu dia jarang dikasihkan antivirus. Bukan berarti kalau misalnya virus tuh dikasihkan antivirus, tidak, belum tentu toh. Nah, kalau misalnya yang gastroenteritis disebabkan karena virus, biasanya itu terapi suportif istilahnya, terapi sesuai dengan gejalanya. Jadi dia diare, terus dia diare itu karena diare bisa menyebabkan dia kehilangan cairan, maka terapi utamanya itu adalah rehidrasi. Sebenarnya tuh kapan kita berikan antibiotik, kecuali dia diarenya itu diare berdarah. Nah, beda lagi kok diare berdarah. Diare berdarah. Biasanya itu karena sigelosis atau amuba. Kok dia diare berdarah. Nah, lanjut nomor 10. Oke. Zat-zat yang diperlukan untuk mencerna makanan yang masuk di dalam tubuh dipicu oleh berbagai sebab. Apakah yang memicu secara kimiawi pengeluaran gastric juice oleh lambung? Apa makanan sampai di duodenum? Oke, cocok nih. Soal poin. Jadi kalau misalnya makanan sudah sampai di duodenum itu artinya sudah melewati gaster. Nah, ini pengeluaran gastric juice ini akan di stop gitu. Oke, sudah Mi. Oke. Ya, terima kasih Asbar. Oke. Terima kasih, Asbar. Oke.